Saya Foni Kartikawiani. Saya memiliki cerita tentang arti sebuah pengabdian. Dari seorang peneliti, seorang dosen, dengan berbagai prestasi membanggakan. Habibie Award, Top 8 Scientist in Indonesia. Itulah beberapa gelar dari sekian banyak prestasi yang dia peroleh. Berkarya di bidang teknik kimia, dan diapresiasi penuh atas karyanya. Inilah Suryadi Ismaji. Kalau menurut saya, Pak Suryadi itu adalah seseorang yang sangat berwawasan luas, inovatif, berwibawa, dan juga peduli terhadap mahasiswanya. Dia juga adalah salah satu orang yang sangat cinta terhadap kampus ini, yaitu Widya Mandala. Pertama kali yang lewat di kepalaku itu orangnya sabar. Selama aku diajar Pak Sur, aku merasa Pak Sur itu orangnya sangat baik, sabar, dan kalau ngajari itu ya dengan jelas, dan kalau kita bingung juga mau jelasin duluan dengan baik. Selain itu, aku juga ngerasa kalau Pak Sur itu orang yang inovatif dan kreatif, dan hal itu saya rasa dapat membantu saya dan teman-teman yang lain dalam berkembang di Universitas Widya Mandala ini. Di Widya Mandala, bicara tentang Pak Suryadi itu identik bicara tentang zero waste system atau produk nol limbah. Bisa diceritakan awal mulanya kok Pak Sur bisa tertarik meneliti tentang sistem itu? Jadi kalau dilihat awal mulanya ya Bu, ini berkaitan dengan apa istilahnya nanti sumber daya di Widya Mandala, dan juga keterbatasan kita juga. Karena seperti kita ketahui ya, kalau untuk fasilitas penelitian dan lain-lain ya, ini juga sangat kurang dibandingkan pada waktu saya di S3 dulu ya, di mana di S3 dulu semua peralatan itu tersedia. Nah, begitu saya kembali, peralatan-peralatan yang ada ini kan hanya untuk peralatan-peralatan praktikum sebetulnya, untuk peralatan praktikum mahasiswa. Nah, ini yang mendasarin kalau saya hanya bergantung pada universitas untuk menyediakan semua peralatan demi penelitian saya, itu tidak akan pernah jalan. Karena memang ya fokus dari universitas memang untuk pendidikan mahasiswa, sedangkan penelitian seperti universitas-universitas lain di Indonesia itu belum jadi fokus. Jadi mau tidak mau, saya juga harus memikirkan topik apa kira-kira yang cocok. Kalau saya topik terlalu advance, maka penelitian saya akan berhenti. Tetapi kalau saya bisa melakukan suatu terobosan, maka saya akan bisa menemukan jati diri, menemukan sesuatu yang baru untuk perkembangan diri saya maupun Widya Mandala. Nah, itu yang pertama kali, dan kepikir pada waktu itu saya harus bekerja dengan bahan alam Indonesia, dengan limbah. Karena dengan limbah, dengan bahan alam Indonesia, saya nggak butuh terlalu mahal, alat-alat terlalu mahal. Sedangkan untuk alat-alat analisa dan lain-lain, mungkin saya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan saya, perguruan tinggi saya yang lain. Karena pembimbing saya juga pernah bercerita, pada saat waktu saya akan kembali, dia sudah mengingatkan, kalau kamu kembali ke Indonesia, maka saya harus bekerja dengan segala keterbatasan yang ada di Widya Mandala. Dan dia berpesan ya, tetapi kamu harus bisa, karena saya mendidik kamu, ngetrain kamu untuk hal itu menjadi peneliti tangguh. Bagi saya Pak Sur adalah 3 pribadi. Jadi Pak Sur bisa sebagai teman, juga sebagai dosen, dan juga sebagai pimpinan. Sebagai teman, Pak Sur ketika kami outing, kemudian guyonnya juga mengalir, jadi nggak terlalu kaku. Jadi batas antara pimpinan sama anak buah begitu tipis sekali, sehingga kita bisa menyatu.
Kemudian kalau sebagai dosen, Pak Sur sangat membimbing anak-anaknya sampai ke titik mereka semampunya, kemudian mereka sampai mencapai batas tertingginya yaitu ke jurnal internasional atau apa, dan itu didampingi terus dengan Pak Sur mulai dari mereka awal, kemudian persiapan jurnal sampai kemudian jurnal itu sampai terupload di jurnal internasional. Sebagai dosen itu, kemudian sebagai pimpinan, Pak Sur itu melindungi anak buahnya, juga kemudian memperjuangkan nasib anak buahnya dan dosen-dosen dan yang lainnya juga, sehingga kami yang di sini merasa sangat nyaman sekali dengan kehadiran Pak Sur sebagai pimpinan. Sisi positifnya, dia tak kenal menyerah, kemudian pekerja keras yang ulet, sehingga meskipun penelitian itu kadang susah. Jadi mungkin ada yang untuk meneliti sesuatu itu nggak bisa langsung 100% langsung berhasil. Jadi mungkin ada jatuh bangunnya, tapi Pak Sur cukup telaten dan ulet sehingga bisa meraih bermacam-macam penghargaan, kemudian jurnal dan penelitiannya juga kurang lebih di Indonesia Pak Sur nomor 5 kalau nggak salah, yang tahun kemarin. Kami mendengar bahwa Pak Sur sering menerima tawaran untuk berkarir di luar negeri, tapi dengan teguh Pak Sur memilih untuk tetap di Indonesia. Nah, bisa diceritakan kenapa kok seperti itu, Pak? Jadi memang ada tawaran ya. Yang pertama itu dari pembimbing dulu ya. Waktu S3 selesai menawarin untuk bekerja dengan dia. Itu pada tahun 2002. Kemudian ada tawaran dari NTUST juga. Itu tahun 2008, 2009. Taiwan ya? Taiwan, dari Taiwan. Kemudian tahun 2012 sebetulnya juga saya apply untuk yang dinamakan dengan Future Fellowship. Dan sebetulnya saya sudah masuk 25 besar. Jadi 25 besar waktu itu di ENU, bukan di ENU, di University of Tasmania, Australia. Jadi hanya tinggal selangkah lagi ya. Cuma saya kemudian saya berpikir ya, hati saya nggak di sana. Jadi saya mempunyai prinsip ya, home is where the heart is. Jadi saya akan tinggal di mana hati saya ada. Sehingga akhirnya saya memutuskan saya akan tetap tinggal di sini. Karena apa? Ya nggak ada sama sekali dorongan untuk saya berkarya di sana. Dan dengan saya berkarya di Widya Mandala, ini akan kelihatan karena apa? Jadi kalau di luar negeri semua sudah mapan, semua sudah ini. Jadi kreativitas kita kadang-kadang juga akan terbatas. Tetapi kalau dengan di Widya Mandala, mahasiswa ya dengan segala tingkah lakunya atau apa itu sudah kadang-kadang merupakan sumber inspirasi. Oh seperti ini ya. Jadi ini satu kepuasan tersendiri, apalagi kalau kita bisa membawa mahasiswa yang tadinya nothing menjadi something gitu. Itu kepuasan tersendiri. Pak Sur itu orang yang nggak membatasi kreativitasnya mahasiswa, di mana ide-ide mahasiswa itu dia merasa itu bagus dan patut untuk dicoba. Dan dia itu nggak mempermasalahkan apabila mengalami kegagalan. Dan kesalahan-kesalahan mahasiswa itu dia nggak pernah memperbesarkan, sehingga dia tuh nggak memberikan beban pada mahasiswanya. Kalau dalam kelas dia tuh mengharapkan mahasiswanya itu lebih aktif daripada dosennya, sehingga dia tuh sering memberikan poin tambahan apabila mahasiswa tuh mampu menjelaskan materi yang telah diberikan sebelumnya dan tugas-tugasnya dia. Jadi Pak Sur itu dosen yang sangat baik. Pak Sur itu sebelum orang datang di sini, beliau sudah datang. Hampir semua orang sudah pulang, beliau baru pulang. Kalau mau tahu tepatnya jam 5 pagi Pak Sur sudah masuk ruangan sini, pulangnya rata-rata jam 10 malam. Ya sebagai figur yang menjadi contoh ya. Walaupun ya dalam hati kecil saya katakan rasanya nggak ada yang bisa melampaui Pak Sur. Ya apalagi pencapaian beliau di award yang terakhir, Habibie Award, rasanya ya moga-moga ada di Civitas Akademi kita suatu saat akan menerima Habibie Award atau mungkin bisa lebih, tapi sampai sejauh ini ya beliau lah. Dan ini bukan pencapaian yang pertama, beliau sudah banyak sekali
Tanpa banyak publikasi, beliau pencapaiannya luar biasa tahun lalu. Ya, kalau tidak salah tahun lalu ya, Ahmad Bakir Award, belum lagi yang lain-lain ya. Penelitiannya Pak Sur, kami mendengar bahwa dalam 1 tahun Pak Sur menghasilkan puluhan, kadang ada yang bilang ratusan jurnal penelitian internasional. Ya. Nah, itu orang kan seringkali hanya melihat bahwa buat Pak Suryadi mudah untuk mendapatkan itu semua, menghasilkan jurnal itu seakan-akan Pak Sur tinggal duduk dan menghasilkan jurnal. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sebenarnya yang dilakukan Pak Suryadi untuk menghasilkan itu? Ya, jadi kalau ratusan enggak ya. Jadi dengan bertambahnya umur juga akan menurun ya. Jadi memang pada waktu itu terbanyak itu adalah 20. 20 dalam 1 tahun. Dalam 20 dalam 1 tahun ya. Nah, memang kendala utama ya yang dihadapin kalau di Widya Mandala ini kita bekerja hanya dengan mahasiswa S1. Sehingga kalau bekerja dengan mahasiswa S1 mau tidak mau kita butuh effort lebih. Memang kelihatannya saya duduk nulis publikasi ya, tetapi kalau dilihat ya nggak sesimpel itu sebetulnya. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan ya. Jadi seperti misalkan saya tiap hari harus masuk, Sabtu Minggu harus masuk. Ya, kemudian datang kadang-kadang ya saya harus ngebel ke satpam ya supaya dibukakan pintu. Pintu belum dibuka, yaitu 4:30 pagi sampai jam 5. Kemudian pulang jam 10. Bahkan kadang-kadang kalau sudah bekerja harus nginep. Jadi sampai jam 11, 12, bahkan jam 1 nanti ketiduran, ya nginep di kampus. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya ya nggak ada. Bagi saya sendiri juga nggak sesimpel orang yang dibayangkan tinggal ngetik, keluar ide, ngetik, jadi jurnal, enggak. Butuh pengorbanan. Begitu juga dengan mahasiswa, data mahasiswa ya. Karena kita bisa bekerja, kita bisa dapatkan hasil penelitian yang bagus kalau mahasiswa percaya ke kita. Kalau enggak, ya mereka hanya mengerjakan asal-asalan. Nah, ini juga butuh pengorbanan, baik dari segi materi maupun waktu. Kita harus harus siap sedia. Kapan mereka tanya, kapan mereka butuh bantuan. Sehingga kita harus juga menyediakan waktu lebih untuk mereka. Bimbingan maupun untuk hanya sekedar ngobrol supaya mereka ada kepercayaan pada kita. Karena kepercayaan yang dibangun ini tidak hanya kepercayaan profesional, tapi juga kepercayaan antar pribadi. Pribadi itu sangat penting karena seringkali ya mahasiswa dia tidak akan mau berkorban ya melebihi apa yang menjadi tugasnya. Jadi kalau saya ngerjakan skripsi, ya sudah saya ngerjakan skripsi. Ngapain saya harus sampai penelitian yang skripsi selesai ya selesai. Ya, tetapi memang ada di antara mahasiswa memang karena kedekatan itu mereka sampai ada keinginan lebih. Saya ingin menjadi ini. Saya ingin publikasi. Saya ingin suatu saat menyamain Suryadi atau apa. Itu seperti itu. Beliau juga open minded, kemanapun beliau pergi, beliau suka melihat bagaimana sistem di sana, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dibawa pulang ke Widya Mandala dan selalu diadaptasikan. Itu yang mungkin kelebihan beliau dibandingkan orang banyak yang saya jumpai. Jadi beliau tidak hanya berpikir ke atas, tapi bagaimana mengambil apa yang di atas itu down to earth, bisa diaplikasikan di Widya Mandala. Beliau juga memberikan banyak motivasi, bukan cuma kepada saya, kepada dosen-dosen muda, bahwa banyak kesempatan yang bisa dikejar. Dan beliau juga untuk orang lain sangat baik, memberikan support, motivasi, bahkan jalan atau membukakan network dan sebagainya kalau beliau bisa. Dan bahkan untuk hal-hal tertentu untuk orang lain itu beliau lakukan lebih daripada untuk dirinya sendiri. Waktu itu saya teringat satu hal, saya dari keluarga yang tidak mampu, jadi saya sekolah harus sambil kerja. Suatu hari saya tidak sengaja saya sedikit merusakkan alat lab yang harganya cukup mahal untuk kantong saya saat itu. Dia juga punya kepekaan sosial yang tinggi. Jadi waktu itu beliau
tanpa sengaja bertemu di lorong, lihat mungkin wajah saya desperate banget gitu ya. Kemudian ditanya ada masalah apa, dan beliau membantu karena alat tersebut ternyata masih bisa digunakan dengan sedikit modifikasi yang bisa dilakukan di dalam, sehingga saat itu saya tidak harus keluar uang yang jumlahnya sangat besar untuk mengganti alat tersebut karena alat tersebut masih bisa digunakan. Dari situ saya melihat, oh ini seseorang ini kok baik ya, dia kok peduli ya, cuman bertatap ketemu dan kelihatan mahasiswanya itu desperate gitu, dalam keadaan desperate. Dan dari situ saya melihat ada panutan seorang dosen yang punya punya rasa terhadap sesamanya, istilahnya empati terhadap studennya. Cuman saya selalu ingat Pak Sur itu semboyannya satu kalau sama dosen-dosen yang junior tuh baru masuk gitu. Kalau beliau datang ke Pak Sur, Pak ini terlalu sulit buat saya, ini nggak bisa. Jawabannya dia cuma satu kalimat itu, selalu, always sampai sekarang. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Sudah selalu jawabannya seperti itu. Saat itu mungkin ada kejengkelannya. Kok jawabannya cuma kamu selalu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ini kan susah Pak. Tapi karena sudah diberikan kepercayaan dan tidak ada jalan untuk sudah ditinggal enggak, tetapi waktu itu saya belajar menghadapi masyarakat, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Dari situ juga menumbuhkan kepercayaan diri. Sampai suatu ketika ada project-project yang datang dan sebagainya, Pak Suryadi selalu mengatakan, coba kamu pimpin, kamu lead projectnya. Dan di situ beliau memberikan kesempatan saya menjadi ketua penelitian atau ketua project dengan industri, yang dimana efeknya mungkin kita ngerjakan project untuk industri tersebut, tapi dari industri tersebut dilakukan untuk petani, disebarkan untuk karyawannya dan sebagainya. Jadi kalau efek langsung ke masyarakat mungkin tidak nampak dengan langsung, tetapi pasti ada efeknya ke sana. Kalau dari ceritanya Pak Suryadi yang dari 4:30 pagi kadang sampai menginap di kampus waktu menjalankan penelitian dan lain-lain, ini membuat bahwa sudah bukan rahasia juga bahwa Pak Suryadi ini tidak punya cukup waktu untuk bertemu dengan keluarga dan lain. Bahkan ibaratnya Widya Mandala inilah keluarganya Pak Suryadi. Kalau bagi Pak Suryadi sendiri, apa ada penyesalan kah atau sesuatu yang mengganjal dengan kondisi seperti ini? Ya, kalau kondisi seperti enggak ya. Karena istri saya sendiri sekarang di Australia. Kadang-kadang memang dia ingin saya ke Australia ya, tetapi ya menurut saya katakan ya adik saya di sini seperti itu. Ya memang inilah hidup saya. Jadi nyesal sih enggak ya, cuma memang kadang-kadang ya sometimes ya sepi ya, seperti itu ya sangat wajar gitu loh. Jadi kalau kita memang mau mencapai sesuatu ya kita memang harus sepenuh hati berkorban gitu. Cuma memang tertentu memang sometimes ya kita nggak boleh mengorbankan keluarga ya. Tetapi kalau dalam kasus saya ini ya memang saya sudah sangat enjoy di sini. Jadi keluarga juga tahu nyari saya di mana, kebutuhan butuh apa ya pasti nyari di WM. Bicara tentang penghargaan yang paling berkesan buat Pak Suryadi selama ini apa Pak? Ya kalau penghargaan kan banyak Bu ya, dan semua sebetulnya berkesan ya karena merupakan satu kehormatan bisa menerima penghargaan tersebut ya. Di antara penghargaan yang saya terima memang yang paling berkesan itu adalah Habibie Award. Nah karena Habibie Award ini memang bagi dosen ilmuwan itu dianggap sebagai Nobelnya Indonesia. Karena memang melihat sosok Pak Habibie sendiri. Jadi Pak Habibie samping negarawan, dia teknokrat, sehingga merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa menerima Habibie Award ini. Pertama ya, saya juga nggak percaya ya, karena ada info bahwa pemenang Habibie Award adalah dari ilmuwan dari LIPI kalau nggak salah. Ya sudah, saya bilang memang bukan merupakan bagian saya gitu. Jadi ya mungkin yang muda-muda nanti suatu saat akan lebih baik dari saya. Kemudian saya menerima email dari panitia. Ya
berisi tentang surat dan lain-lain harus saya tangani. Ya saya nggak percaya waktu itu, masa ini Habibie Award betulan, tapi setelah saya cek, saya cocokkan dengan internet, ya ternyata memang jadi dari nama semua dan lainnya kok sinkron. Ya kemudian saya kontak nomor teleponnya atau apa, ya ternyata bukan penipuan. Bukan penipuan. Nah itu baru ya, itu perasaan yang sangat senang. Sangat senang ya, karena apa istilahnya ya, kita dari perguruan tinggi yang dikatakan bukan perguruan tinggi gajah ya, tapi panitia seleksi itu bisa memilih saya untuk menjadi penerima. Nah itu satu kebanggaan yang luar biasa, senang sekali.